Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Puspita Larasati. Dengan saya Raihani Adila. Dengan saya Krisandalia Zahra. Kami di sini akan memaparkan secara singkat mengenai asal-usul alam semesta Berdasarkan apa yang telah kami pelajari pada mata kuliah konsep dasar bumi dan antariksa. Alam semesta atau lebih sering disebut dengan jagat raya adalah keseluruhan dari ruang dan waktu yang terdiri dari triliunan galaksi yang terbentuk dari bintang-bintang seusai peristiwa Big Bang pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Alam semesta secara fisik didefinisikan sebagai keseluruhan ruang dan waktu beserta isinya. Isi tersebut terdiri dari semua energi dalam berbagai bentuk, termasuk radiasi elektromagnetik dan materi. Alam semesta juga mencakup hukum-hukum fisika yang mempengaruhi energi dan materi, seperti hukum kekekalan, mekanika klasik, dan relativitas. Secara sederhana, konsep ada dari ketiadaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, atau secara sederhana dapat diartikan seperti manusia tidak dapat memahami sesuatu karena belum berkesempatan untuk memahaminya. Hadirnya alam semesta dari ketiadaan merupakan salah satu bukti terbesar diciptakannya alam semesta. Dengan hal ini, akan membantu manusia mengerti dan memahami makna dari kehidupan. Berikut penjelasan mengenai teori-teori penciptaan alam semesta. Yang pertama ada teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembangkan sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah itu terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Selanjutnya yang kedua yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi adalah tiga orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Teori mengembang dan memampat dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Isi dari teori mengembang dan memampat adalah suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat. Yang keempat, teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh Wilhelm Lanczos. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Yang kelima, teori Brayun. Kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori Brayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh, setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Dari beberapa teori yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada banyak teori yang menarik, pertanyaan mengenai asal-usul alam semesta masih menjadi subjek penelitian yang intensif dan eksperimen yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Mungkin cukup sekian pemaparan singkat dari kami. Kami ucapkan terima kasih pada beberapa sumber yang menjadi referensi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.